saya tadi sudah menjelaskan, saya sudah ini, tapi ternyata kameranya lupa dinyalain. Teman-teman, balik lagi dengan aku Rafael Seno. Apa kabar semuanya art people? Semoga sehat selalu di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Semoga semuanya diberikan kesehatan, terus diberikan rezeki, amin ya. Di video kali ini kita akan belajar menggambar hewan. Ini adalah cara mudah menggambar hewan di part 1, dan part satunya ini adalah menggambar kuda ya. Kita akan mencoba menggambar kuda. Oke, kita langsung aja. Kita akan belajar menggambar kuda. Kita akan memulainya dengan menyiapkan alat-alatnya. Yang pertama adalah pensil, kemudian penggaris di sini, kemudian ada pensil yang lebih tebal atau bisa menggunakan spidol ya. Dan jangan lupa kertasnya. Kemudian kita akan mulai langsung cara menggambar kuda. Aku di sini akan ngasih tutorial cara menggambar kudanya. Posisinya di samping ya, jadi menghadap samping, posisi kuda menghadap samping. Jadi kita akan mengawalinya dengan menggambar kepalanya dulu. Kita akan membuat lingkaran. Kita akan membuat lingkaran di sebelah sini. Oke, seperti ini ya. Kita bikin lingkaran. Kemudian kita akan bikin garis diagonal. Kita akan bikin garis diagonal di tengah garis ya, di tengah lingkaran ya. Oke. Kita akan bikin diagonal seperti ini, garis diagonal seperti ini. Ya. Kemudian kita akan menamai biar gak bingung. Aku akan nyebut lingkaran ini adalah lingkaran A. Kemudian garisnya ini adalah garis 1. Gitu. Oke, kemudian kita akan buat lagi garis dari garis 1 ke lingkaran A yang paling bawah. Kita bagi 2. Nah, ini akan kita sebut sebagai garis nomor 2 ya. Kita akan bikin garis nomor 2 di sebelah sini. Ini garis nomor 2. Kemudian kita akan bikin garis nomor 3, nomor 1 garis 1 dengan A yang sebelah sini kita bagi 2. Kemudian kita sejajarkan ya garisnya dengan garis yang pertama, garis 1. Kita akan sejajarkan ini dengan ini sama ya. Kemudian kita garis seperti ini, kita sebut ini garis 3. Oke, kemudian kita akan bikin garis 4, yaitu dari 3 ke atas A ini, ke lingkaran A. Ini kita bagi 2 lagi. Ini kita sebut sebagai garis 4. Oke, selanjutnya yang perlu kita buat adalah kita akan membuat lingkaran di sebelah sini dengan garisnya ini dibatasi dengan garis nomor 2 dan 3, dan lingkaran ujungnya ada di A ya. Kita akan bikin lingkaran di sini. Nah, begini. Teman-teman kalau misalnya masih susah untuk bikin lingkaran bisa menggunakan jangka. Kemudian kita akan membuat garis yang berseberangan. Kita akan membuat garis berseberangan dengan garis nomor 1 seperti ini. Kita buat diagonal. Jadi ini 90 derajat ya. Ini 90 derajat. Kemudian kita akan bikin lingkaran lagi dengan sudutnya ada di sebelah sini. Nah, begini kita akan buat seperti ini. Nah, ini kita sebut, sebelumnya lingkaran yang ini kita sebut lingkaran B ya. Kemudian garis ini adalah garis 5. Nah, kita akan buat lingkaran dulu di sebelah sini. Iya, begini ya. Kita buat lingkaran, ini kurang bulat. Oke. Saya hapus dulu supaya kelihatan lingkaran ya, biar teman-teman nggak bingung lihatnya. Nah, begini, mudah-mudahan kelihatan jelas ya. Gitu. Oke, kalau sudah, kemudian kita buat
di sini dari ini lingkaran C namanya. Dari lingkaran C ini kita belah lagi nih, dari yang pertama garis 1 dan garis 2 kita belah di lingkaran C, kita bagi 2. Sebelah sini kita sejajarkan dengan garis nomor 2 ya. Nah, ini kita sebut sebagai garis 6. Kemudian di atasnya juga sebelah sini dan sebelah sini kita tarik lagi garisnya, kita bagi 2, antara 1 dan 3 kita sebut sebagai garis 7. Oke, setelah itu kita akan menyatukan antara garis 4, ujung garis 4 sudutnya yang bertemu dengan lingkaran A di sebelah kiri ini, kita pertemukan dengan C, lingkaran C. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah, kemudian kita buat ini di garis 6, ini adalah batas mulutnya. Ini adalah batas mulutnya. Nah, ini kemudian mau ke arah C ini kita majuin dulu sedikit ya, garisnya ini lihat, kita aku buat agak timbul dikit ya di sini ya, agak tak ada tonjolan. Kemudian masuk ke sini, kita ikutin sampai mentok di B ya. Kemudian kita masuk lagi ke sini. Nah, kita pertemukan ke lingkaran A, begitu, berhenti sampai di garis 2. Nah, oke. Kemudian telinganya ada di sebelah mana? Telinganya ini ada di sudut yang ketiga ini ya, garis 3 ini, sudut yang bertemu di lingkaran A sebelah kanan. Kita buat ini seperti ini, kemudian sampai di sini. Oke, jadi ada garis 4 naik dikit. Nah, ini adalah batas telinga yang di bagian depannya. Kemudian dari telinga kita majuin aja langsung tanpa mengikuti lingkaran A. Jadi kita langsung aja lurus ke arah garis 4 sudut ini ya. Nah, seperti ini. Nah, begini. Kemudian matanya ini ada di garis 3. Nah, sebelah sini nih ya. Kita kira-kira aja dekat dengan sudut garis 4 dan lingkaran A ini, tapi agak mundur sedikit. Nah, ini adalah matanya. Kemudian hidungnya ada di garis 7. Ini garis 7 nih ya, di lingkaran C. Oke, ini kita udah dapat ini C nya di sini ya. Oke, ini kita udah dapat gambar kepala kudanya. Nah, sekarang kita akan membuat lehernya, leher kemudian badan, tapi kita akan membuatnya menggunakan skala dulu. Jadi kita ukur dari ujung lingkaran C sampai ujung lingkaran A, kita ukur seberapa. Ini kita tandain di penggaris kita. Kemudian kita tempel ke sini ya. Kita tempel ke sini dari ujung dari ujung lingkaran A sampai ke bawah sini ya. Sampai ke bawah sini, misalnya kita buat diagonal seperti ini ya. Nah, begini, atau agak ke bawah lah, kita buat agak ke bawah segini, di sini lah ya. Kita buat ke bawah begini gitu. Kemudian kita buat lingkarannya sebesar apa? Lingkarannya itu sebesar ini nih, sebesar dari ujung A sampai ujung C, lingkaran ujung A sampai lingkaran ujung C. Jadi kalau misalnya kita ini kan udah saya batasin ya, di sini ada di sebelah sini dan sampai sini ya. Nah, ini kita bagi 2 sebagai titik tengahnya, sebagai porosnya. Nah, berarti lingkarannya diameternya segini. Ini jari-jarinya kalau misalnya pakai jangka, kita menggunakan titik porosnya ada di sebelah sini ya. Kita akan bikin lingkaran di sebelah sini. Nah, begini ya. Nah, besarnya sebesar ini ya. Kita akan bikin lingkaran sebesar itu. Kemudian kita satukan antara lingkaran A yang sebelah kiri kemudian ke lingkaran yang ini kita sebut sebagai lingkaran D ya. Kita akan membuatnya begini, kita satukan, kemudian ini juga kita satukan.
dari A ke D ya. Oke, ini kita udah dapat bagian pundak, bagian depan ini ya, lingkaran depan. Kemudian kita akan buat garis vertikal di sebelah sini. Kita bagi dua, lingkaran D-nya kita bagi dua. Nah, seperti ini ya. Oke, kita bagi dua seperti ini. Kemudian dari D ke sini juga kita bagi dua. Kemudian dari D ke sini juga kita bagi dua. Nah, ini kita akan Nah, ini kita akan sebut garis 8, 9, dan 10 ya. Garis 8, 9, dan 10. Kemudian kita akan bikin lingkaran lagi. Ini kita luruskan dulu, kita buat garis horizon supaya kelihatan sebelah sini. Sorry, ini agak kameranya gampang banget kena sensor cahayanya, jadi kadang gelap kadang terang. Ini juga kita buat seperti ini. Oke. Kita lanjut, kita bikin lingkaran yang sama dengan lingkaran D di sebelah sini. Kemudian kita bagi dua, lingkaran ini kita bagi dua. Lingkaran ini kita bagi dua lagi di sebelah sini ya. Lingkaran bagi duanya kita bagi dua di sini, di sebelah sini. Kemudian ini juga kita bagi dua lagi. Kemudian ini kita bikin lagi lingkaran lagi begini. Nah, yang sama ya. Jadi diameternya dari sini ke sini. Ini diameternya. Oke. Kemudian kita akan bikin badannya dulu ya. Kita akan bikin badannya dari sini. Dari sebelah sini ini kan sudah ada garis ya. Ini sudah ada garis ke sana. Kemudian ini juga sudah ada garis ke sini. Kemudian ada garis sini. Nah, kita tinggal menyatukan aja nih. Ini kita naikin dulu. Kita naikin dulu sampai ke sini, kemudian nyambung ke lingkaran D ya. Kemudian masuk ke sini. Ini agak masuk dari batas garis ini, kita masuk kemudian sampai ke lingkaran F. Kemudian jadi buntut, jadi ekor ya. Di sebelah sini kita jadi ekor. Kemudian yang di sebelah sini kita akan bikin garis di sebelah sini, kemudian nyambung ke lingkaran D. Kemudian dari lingkaran D kita akan bikin perut. Ini garisnya ada garis harisan ada di sebelah sini. Nah, kita bikin garis di sebelah sini lebih ke bawah, kemudian nyambung ke F. Nah, kalau sudah, kita akan buat, ini sudah jadi badannya. Kalau sudah, kita akan buat kakinya. Kakinya ini tadi lingkaran, ini adalah garis 8 ya. Ini garis 8, kemudian ini garis 10, kemudian yang tadi garis 9 ya. Kemudian kita akan bikin garis lagi di sebelah sini. Kita bikin garis, ini namanya garis 12 ya. Ini 8, ini 9, ini 10. Kemudian ini 12-nya karena 11-nya dari sebelah sini tadi ya. Kemudian nah, dari garis 8 ini adalah besarnya kaki kuda. 8 dan 10 ini adalah besarnya kaki kuda ya, sebesar ini. Ini kaki kuda. Kemudian kita akan bikin lagi batas kakinya seberapa. Nah, dari perut ini kita ukur dari perut ini sampai ke garis horizon yang sebelah sini ya. Kita ukur di sini, kita tandai penggaris kita. Kemudian kita akan buat batasnya dari sebelah sini sampai ke bawah ya. Nah, ini adalah
Ini adalah batas kaki tapi bagian atas ini ya, bagian atas kaki kuda ya, tapak kaki kuda. Nah, ini kita buat garis horizon seperti ini. Kemudian setelah sudah, kita buat lagi dari sebelah sini sampai sini kita bagi dua. Misalnya di sebelah sini ya. Kemudian ini kita kasih garis horizon juga yang sejajar dengan garis atasnya. Kemudian kalau sudah, kita akan bikin kakinya. Garis 12 ini adalah pangkal dari kaki, kemudian ke tengah, kemudian ke sini. Kemudian dari sebelah sini ini adalah lututnya. Lututnya ada di kita buat lingkaran di sebelah sini, di tengah-tengahnya garis ya, tengah-tengahnya ada garisnya. Kemudian ini kita bagi jadi 1 2 3 4 bagian. Nah, garis ini adalah bagian bawahnya. Jadi beda ya. Jadi bagian paha dengan yang ada di bawah dengkul, di bawah lutut ini lebih kecil yang ada di bawah lutut, itu kakinya. Kemudian kalau sudah sampai sini, kita buat kakinya seperti ini. Nah, begitu. Kemudian kita buat lingkaran lagi, kita buat lutut lagi yang ada di sebelah sini. Ini lututnya ada di atas ya. Ini mohon maaf ya teman-teman, jadi ini sebenarnya tadi sudah direkam, tapi bukan direkam, tapi saya tadi sudah menjelaskan, saya sudah ini, tapi ternyata kameranya lupa dinyalain. Jadi jadi aku harus ngulangin, harus hapusin lagi gitu ya. Jadi ini masih ada bekasnya nih malahan. Saya tadi ngomong sendiri malahan apa ya. Sorry banget nih. Nah, ini kita tarik garis lurus vertikal ya di sebelah sini. Kemudian kita buat begini. Oke. Kemudian dari F, lingkaran F. Ini kita ikutin sampai ke belakang sini, sampai ketemu dengan lingkaran. Nah, kemudian kita turun ke bawah sampai ke sini. Nah, kita buat seperti ini. Oke. Kemudian kita bikin kaki yang bagian sebelah sananya. Nah, untuk yang di bagian sebelah sana, untuk kaki belakang ini lebih tinggi daripada kaki yang ada di sebelah sini. Karena apa? Karena kita melihat perspektif gitu ya. Kita bikin lingkaran dulu. Lingkarannya karena lututnya ini dekat sebelah sini ya, ada di atas garis. Ini bedanya kaki depan sama kaki belakang. Kaki belakang itu lingkaran lutut ada di atas garis, sedangkan kaki depan ada di tengah-tengah garis. Nah, kemudian kita bikin lingkaran, misalnya lingkarannya ada di sebelah sini ya. Lingkaran yang sama, lebih kecil dikit, tapi ada di atasnya lebih naik daripada garis. Kemudian kita akan bikin seperti ini, kemudian seperti ini. Kemudian ini adalah batasnya. Kita pakai garis ini sebagai batas. Nah, begini. Nah, kita sudah jadi kaki yang kedua, kaki yang ketiga gitu ya. Sekarang kaki yang keempat yang ada di depan sini, tapi yang sebelah sana kita akan buat, tapi aku nggak mau bikin yang lurus juga, tapi aku mau bikin yang melengkung, yang nekuk gitu ya, agak nekuk gitu. Jadi aku mau bikin ini diagonal seperti ini. Kita bikin diagonal, kemudian kita bagi dua. Ini karena lingkaran, kita bikin yang sama persis dengan 10, cuman dibuat miring gitu ya. Nah, ini 10-nya garis 8-nya jadi seperti ini, garis 10-nya jadi seperti ini. Kemudian garis 12-nya ini 9 dan 12-nya di sini berarti ya. Nah, jadi bentuknya jadinya begini. Kemudian lututnya, karena lutut ini kalau misalnya kita buat lingkaran ini di sebelah sini ya. Tapi kalau misalnya, nah ini diameter apa namanya? Ini putaran lututnya begini. Ini untuk bagian sini, tapi untuk yang bagian sana ini agak naik lagi dikit. Nah, di sini. Jadi kita bikin lingkarannya lututnya ada di sebelah sini. Gitu. Nah, gitu ya. Kemudian kita masukkan ke sini. Kita buat begini. Iya. Begitu.
Itu kita udah jadi seperti ini ya. Oke, kemudian kita tinggal nebelin aja ini kita tinggal nebelin aja. Kita coba, kita pakai aku pakai pensil Conte supaya lebih tebal. Ini aku tebelin ini sampai sini berhenti, kemudian turun lagi sampai sini berhenti, kemudian dari sini ke bawah sampai sini berhenti. Nah, supaya teman-teman tahu bahwa kaki kuda itu sebenarnya bentuknya ini dia bentuknya begini, tulangnya tuh begini bentuknya. Nah, begini. Ini kalau anatominya di bagian dalamnya itu seperti ini. Gitu. Jadi bentuk kakinya kalau misalnya kita lihat dia tulangnya begini nih, ototnya begini, terus ke bawah, kemudian ke sini lagi, kemudian baru kaki. Gitu. Nah, sama dengan bagian sini, cuman bedanya ini ada di atas gitu ya. Nah, jadi kita akan bikin seperti ini. Kemudian ini lutut, kemudian kaki bawah, tapaknya. Tuh, kemudian bagian sana. Ini betisnya. Oh, sorry, dengkulnya malah saya buat. Terus telinganya di sini, kemudian rambutnya. Nah, untuk rambut karena ini berdiri tegak dan tidak ada gerakan dinamis, jadi saya akan bikin ini ke bawah ya. Nah, rambutnya ke bawah begini karena tidak ada gerakan dinamis ya. Kecuali kalau dia kecuali kalau dia melompat atau berlari gitu. Kalau dia lompat atau berlari, dia rambutnya bisa ke atas. Nah, kemudian ini punggung, kemudian pantat, kemudian ini ekornya. Oke. Kemudian perutnya sebelah sini, kakinya ini juga begini. Nah, untuk pengarsiran teman-teman perlu belajar anatomi kuda ya, anatomi otot kuda. Jadi kita perlu paham tentang otot kuda itu seperti apa, kemudian batas garis-garis ototnya ada di sebelah mana aja gitu. Misalnya ini saya buat di sini ada kayak gini, ada ototnya di sini, kemudian di sebelah sini seharusnya ada otot juga, kemudian sebelah sini otot lagi, kemudian ini otot lagi. Oke, kita udah jadi bikin kudanya. Sebenarnya kita hanya butuh yaitu tadi beberapa lingkaran ya, beberapa lingkaran dan garis-garis bantu ya. Kita hanya perlu bikin lingkaran untuk kepalanya. Ini kita kepalanya berarti kan kita bikin begini ya. Ini bisa kita gunakan dalam bentuk yang seperti dalam posisi apa saja. Misalnya kalau misalnya mau dibuat nunduk ya, kita buat kepalanya ke bawah gini ya. Nah, begini, terus begini, ke bawah begini. Nah, kalau misalnya teman-teman udah bisa bikin
menggunakan ini, teman-teman bisa mengembangkannya tanpa menggunakan garis atau lingkaran. Itu. Jadi tanpa lingkaran pun teman-teman udah bisa bikin kuda. Nah, begini. Misalnya saya akan bikin kudanya tanpa lingkaran ya. Kalau sudah terbiasa ya, teman-teman, kalau sudah terbiasa enak ya. Nah, misalnya seperti ini, kemudian buat seperti ini. Nah, begini. Udah jadi kuda gitu. Misalnya ini ada agak miring ya, posisinya dibuat miring gitu ya. Nah, ini adalah cara-cara bikin kuda, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Jangan lupa belajar, semangat terus, semangat up people, dan jangan lupa untuk berkreativitas setiap hari, melakukan banyak percobaan, eksperimen-eksperimen, banyak belajar. Mudah-mudahan untuk channel menggambar ini bisa membantu teman-teman menghilangkan stres di rumah aja. Oke, jangan lupa jaga kesehatan, semangat terus, semangat di rumah, semangat berkreativitas, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share teman-teman ya. Terima kasih, bye-bye.